Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Marlinda Apriani SPMP selaku penguji pada seminar proposal penelitian ini, dan kepada Ibu Dr. Fitriani SPMEP, serta Ibu Nuni Anggraini SPMSI selaku dosen pembimbing pada penelitian yang berjudul Efisiensi Usaha Tani Jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan saya, Ida Muthaharoh, NPM 17754009. Outline dalam pembahasan ini yang pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran. Bagian kedua tinjauan pustaka yang terdiri dari budidaya tanaman jagung, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan efisiensi usaha tani, teori produksi dan fungsi produksi, konsep efisiensi, pendekatan stokastik frontier, penelitian terdahulu. Pada bagian yang ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat, rancangan percobaan dan analisis data, prosedur kerja, serta pengamatan. Pendahuluan, latar belakang. Tanaman pangan memiliki peranan penting dan strategis dalam menopang kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagaimana kebutuhan pangan sangat tinggi, subsektor tanaman pangan perlu ditingkatkan untuk menciptakan ketahanan pangan. Pemerintah Indonesia tahun 2015 sampai 2017 memfokuskan beberapa komoditi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai melalui upaya khusus untuk meningkatkan produksi tanaman pangan di Indonesia. Jagung merupakan tanaman pangan yang berpengaruh strategis dalam subsektor pertanian. Produksi jagung nasional juga berpengaruh besar dalam masuk pasar jagung dunia yang mencapai sekitar 8 ton per tahun menurut MADE pada tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa para petani memiliki peluang ekonomi dengan meningkatkan produksi jagung dalam usaha tani yang dijalankan. Peningkatan produksi jagung dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang optimal. Tabel luas panen, produksi dan produktivitas tanaman jagung 2015 sampai 2017 menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2018. Provinsi Lampung sendiri merupakan salah satu sentra tanaman jagung dengan urutan ketiga di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2016. Sedangkan Lampung Selatan sendiri merupakan daerah yang memiliki produksi tertinggi di Provinsi Lampung. Namun produktivitas masih di bawah Lampung Tengah. Rendahnya produktivitas disebabkan adanya variasi penggunaan input produksi yang tidak sesuai dengan dosis dan anjuran pertanian dalam mengelola usaha tani jagung yang berkaitan dengan persoalan efisiensi. Tujuan masalah yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung. Yang kedua yaitu menganalisis tingkat efisiensi teknis pada usaha tani jagung. Yang ketiga yaitu menganalisis faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi produksi jagung. Manfaatnya sendiri yaitu bagi peneliti, sarana peningkatan kompetensi diri baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan dalam menganalisis tingkat efisiensi usaha tani khususnya jagung. Yang kedua yaitu bagi pelaku agribisnis yaitu mampu memberikan informasi dan gambaran mengenai usaha tani jagung dari segi efisiensi. Yang ketiga yaitu bagi pemerintah, acuan dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan bagi pengembangan agribisnis jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kerangka pemikiran. Daya saing jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, di mana produktivitasnya sangat rendah, yaitu sebesar 5,55 ton per hektar. Menurut BPS pada tahun 2019, dalam meningkatkan usaha tani perlu dilakukan penggunaan faktor produksi secara efisien. Input produksi jagung yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu ada faktor-faktor input produksi, lahan, benih, pupuk NPK, pupuk urea, pupuk SP36, pupuk organik, pestisida, dan tenaga kerja. Sedangkan sumber-sumber inefisiensi teknis yaitu usia, pendidikan, lama menjadi petani, jumlah anggota keluarga, dami lembaga keuangan, dami kelompok tani. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas jagung di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Tinjauan pustaka. Budidaya tanaman jagung. Menurut Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, teknik budidaya tanaman jagung yaitu yang pertama penyiapan lahan. Pengolahan lahan dapat dilakukan
melalui dua cara, yaitu olah tanah sempurna atau OTS dan tanpa olah tanah atau TOT. Yang kedua yaitu pembuatan saluran drainase, pemberian bahan organik, pembumbunan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, serta panen dan pasca panen. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan efisiensi usaha tani, menurut Kusnadi dan kawan-kawan pada tahun 2011, yaitu umur petani berpengaruh nyata dan negatif dalam efisiensi, serta luas lahan pertanian dan jumlah produksi dipengaruhi oleh perubahan harga pada suatu komoditi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah produksi dipengaruhi oleh luas lahan menurut Nur dan Agus pada tahun 2007. 2.3 yaitu teori produksi dan fungsi produksi. Pada gambar terdapat 3 tahapan produksi, yaitu pada daerah 1 terjadi kenaikan hasil yang semakin bertambah. Tahap tersebut terjadi pada saat MP lebih besar daripada AP. Daerah ini termasuk daerah irasional karena penggunaan faktor produksi masih dapat ditingkatkan lagi untuk menambah hasil produksi. Sedangkan pada tahap 2 terjadi saat MP menurun dan besarnya lebih kecil daripada AP. Nah, tahap 2 ini dimulai dari AP mencapai maksimum atau MP sama dengan AP dan berakhir pada saat MP sama dengan 0. Tahap 2 merupakan tahap rasional dalam produksi. Tahap ketiga yaitu terjadi pada saat MP bernilai negatif. MP yang negatif menunjukkan bahwa dalam kombinasinya dengan input tetap, jumlah input variabel yang dipakai terlalu berlebihan. Dan daerah ini termasuk daerah irasional. Karena peningkatan penggunaan faktor produksi justru menyebabkan hasil produksinya menurun. Konsep efisiensi menurut Widodo, pada tahun 1989, produksi efisien secara teknis apabila penggunaan input yang lebih sedikit menghasilkan output yang sama, atau penggunaan input yang sama tetapi output yang dihasilkan lebih tinggi. Dengan pendekatan stochastic frontier, fungsi produksi stochastic frontier merupakan nilai output yang dibatasi oleh variabel acak. Random error bisa bernilai positif dan negatif, dan begitu bervariasi pada bagian tertentu dari model deterministic frontier. Digambarkan dengan asumsi memiliki karakteristik skala pengambilan yang menurun atau decreasing return to scale. Penelitian terdahulu yaitu ada tempat yang sama, analisis efisiensi produksi dan perilaku petani dalam menghadapi risiko pada usaha tani jagung di Kecamatan Natar, dengan metode analisis fungsi produksi Cobb Douglas. Hasil penelitiannya yaitu faktor yang mempengaruhi ada luas lahan, benih, pupuk urea, dan pupuk SP36. Usaha tani jagung di Kecamatan Natar menguntungkan bagi petani. Dan yang kedua yaitu analisis efisiensi dan pendapatan usaha tani jagung di Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dengan metode analisis fungsi produksi stochastic frontier. Dengan hasil penelitian yaitu yang berpengaruh nyata adalah variabel luas lahan, benih, pupuk urea, KCL, SP36, obat-obatan, dan tenaga kerja luar keluarga. Dan faktor yang berpengaruh nyata terhadap peningkatan efisiensi teknis adalah umur, pendidikan formal, dan dami sumber pendapatan. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan penentuan daerah penelitian ini ditentukan secara purposif dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian tersebut merupakan salah satu sentra dan pengembangan produksi jagung. Bahan dan alat yang digunakan yaitu data observasi lapang, wawancara, kuesioner, data pendukung dari literatur, dan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan alat yang digunakan laptop, ATK, piranti lunak, pengolahan data statistik, mikroskop Excel dan Frontier, dan alat perekam visual. Analisis fungsi produksi stochastic frontier. Model fungsinya yaitu Y sama dengan beta 0 X1 pangkat beta 1, X2 pangkat beta 2, X3 pangkat beta 3, X4 pangkat beta 4, X5 pangkat beta 5, X6 pangkat beta 6, S7 pangkat beta 7, X8 pangkat beta 8, E pangkat V1 min UI. Di mana X1 yaitu luas lahan, X2 jumlah benih, S3 pupuk urea, X4 pupuk NPK, X5 pupuk SP36, X6 pupuk organik, X7 pestisida, X8 tenaga kerja, beta 0 intercept, beta 1 koefisien parameter penduga, dan V1 VI min UI yaitu error term. Analisis efisiensi teknis.
Masing-masing petani dihitung dengan rumus tingkat efisiensi teknis sama dengan produksi aktual ke I dibagi dengan produksi potensial per frontir ke I. Dan 3.3.3 yaitu analisis faktor sosial dan ekonomi. Dengan nilai parameter distribusi efek inefisiensi teknis pada penelitian ini digunakan rumus efek inefisiensi teknis sama dengan delta 0 ditambah delta 1 Z1. Z1 merupakan umur petani, delta 2 Z2 yaitu pendidikan ditambah delta 3 Z3 ditambah delta 4 Z4 ditambah delta 5 Z5 dan ditambah delta 6 Z6 WIT, di mana Z3 ini lama menjadi petani, Z4 jumlah anggota keluarga, Z5 dummy akses lembaga keuangan formal di mana 1 pernah meminjam sedangkan 0 tidak pernah. Z6 dummy kelompok tani di mana 1 yaitu anggota kelompok tani dan 0 bukan anggota. Metode pengumpulan data yaitu ada data primer, yaitu melalui metode wawancara langsung dengan petani responden, dan data sekunder sebagai data pendukung diperoleh langsung dari instansi-instansi terkait, yaitu Dinas Pertanian Provinsi Lampung, Badan Pengkajian dan Teknologi Pertanian Provinsi Lampung, BPS Provinsi Lampung, dan Kabupaten Lampung Selatan, internet, hasil penelitian artikel, jurnal, dan literatur yang relevan serta sumber informasi terkait lainnya yang mendukung penelitian. Selanjutnya 3.4.3 yaitu metode penentuan sampel. Metode yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel yaitu menggunakan pendekatan Slovin, di mana jumlah respondennya sebanyak 846 petani, sehingga dihasilkan 43 petani jagung. Demikianlah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.